Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat terus, dilancarkan semua kegiatannya dan urusannya. Oke, jadi untuk kesempatan hari ini kita mau bahas tentang pasar dan pasar valuta asing. Jadi kemarin sudah pasar modal, jadi sekarang kita mau bahas tentang pasar uang. Nah, jadi pasar uang sendiri adalah atau market money di Indonesia itu masih relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun dalam perkembangan dunia sekarang ini pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang walaupun tidak semarak perkembangan pasar modal kapital atau kapital market. Jadi untuk pasar uang ini baru ya di Indonesia karena biasa yang lama-lama itu masih pasar modal dan seperti itu. Nah, jadi untuk perbedaannya sendiri, perbedaan pasar uang sama pasar modal. Yang pertama, eh, untuk pasar modal sendiri itu jangka waktunya itu panjang, tapi pasar uang itu pendek, kurang dari 270 hari. Nah, di sini itu pasar uang kayak eh, utang piutang tapi dalam bentuk uang. Nah, itu. Jadi bisa dicairkan langsung, bisa dilihat langsung seperti itu kayak kita mau pinjam pinjam uang di bank seperti itu. Jadi itu eh, jangka waktunya itu kan ini pendek, terus nanti dicicil setiap bulannya. Dan untuk risiko atau risiko maaf produknya dulu. Untuk produknya ini kalau pasar modal itu kan kayak saham, obligasi, reksadana, warna dan kemarin yang kita bahas satu-satu. Tapi kalau di pasar uang itu seperti sertifikat deposito, tabungan, SDI, dan CP. Untuk risiko dan return di pasar modal itu tinggi, kalau di pasar uang itu rendah. Risikonya kalau di pasar modal tinggi, kembalian pun tinggi, tapi di pasar uang itu rendah. Hasilnya Hasilnya di pasar modal itu dividen, capital gains, dan bunga. Tapi kalau di pasar uang cuma bunga aja. Jadi banyak banget yang sama orang zaman sekarang itu yang bergelut di pasar modal karena dividennya setiap tahun tinggi seperti itu. Nah, untuk fungsi sendiri, fungsi eh, pasar uang prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan keuangan, dan peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun dalam rangka melakukan investasi atas kelebihan likuiditas. Nah, peserta pasar uang itu biasanya pelaku utama pasar uang baik sebagai investor maupun sebagai penerbit instrumen jangka mobilitas dana antara lain adalah yang pertama ada lembaga-lembaga keuangan, yaitu koperasi, pegadaian, bank swasta, dan lain-lain. Lalu adanya perusahaan-perusahaan besar. Nah, perusahaan besar yang perusahaan yang biasanya memerlukan dana atau modal lebih besar, biasanya pinjam di bank, lalu lembaga-lembaga pemerintah, lalu individu-individu kayak masyarakat seperti kita. Nah, itu uh, kalau uangnya dan uangnya pun itu sedikit. Kalau uang yang di pasar uang itu dalam jumlahnya itu nggak lebih besar dari yang di pasar saham. Biasanya begitu. Terus karakteristik pasar uang sendiri, pasar uang di satu sisi berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah mulai overnight sampai dengan jangka waktu jatuh tempo 1 tahun. Pada waktu yang sama, pasar uang menyediakan outlet investasi bagi surplus dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai. Jadi ini karakteristiknya untuk pasar uang. Lalu kebutuhan adanya pasar uang. Di sini alasan mengapa adanya pasar uang ini dibutuhkan dalam sistem perekonomian ini adalah banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai dengan inflow atau outflow. Kalau inflow outflow kita belajarnya di akuntansi ya. Ada inflow dan outflow atau cash flow seperti itu. Alur uangnya.
Jadi kalau perusahaan itu apakah alur uangnya, inflow atau outflow-nya itu ngalir uangnya itu lancar apa enggak? Apakah uangnya nanti dihutangin, nanti enggak balik atau kena tipu dan lainnya. Misalkan perusahaan melakukan penagihan dari klien pada periode tertentu pada waktu yang lain ia harus mengeluarkan uang untuk menutupi biaya operasional. Untuk mengatasi masalah tersebut pada saat kasnya mengalami masa defisit, sementara dapat memasuki pasar uang sebagai peminjam dengan mencari lembaga keuangan atau pihak lain yang memiliki surplus dana. Gitu. Lalu debitur dan kreditur dalam pasar uang. Menentukan siapa debitur dan kreditur dalam pasar uang sulit untuk ditentukan dalam prakteknya. Perusahaan atau lembaga-lembaga yang sama sering beroperasi pada kedua sisi pasar, yaitu kreditur maupun debitur. Jadi di situ ada yang tukang meminjami, ada yang pinjam. Biasanya yang meminjami itu memiliki dana yang lebih besar seperti itu. Lalu apa sih tujuan dari pasar uang? Nah, ini ya ada beberapa tujuan pihak yang menghimpun dana di pasar uang. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti membayar hutang jangka pendek yang akan segera jatuh tempo. Lalu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas disebabkan kurangnya uang kas. Lalu untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yaitu membayar biaya-biaya upah karyawan, gaji, pembelian bahan baku, dan kebutuhan modal kerja lainnya. Sedang mengalami kalah clearing. Hal ini terjadi di lembaga clearing dan harus segera dibayar. Ini nih ya tujuan-tujuannya. Lalu tujuan pihak yang menanamkan dana di pasar modal. Yang pertama, memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Bermaksud membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Ini ya tujuan yang memberi hutang. Terus yang ketiga, berspekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam jangka waktu relatif singkat dan kondisi ekonomi tertentu. Jadi kalau di sini kan kita kayak pinjam ya, pinjam ke bank dalam jangka waktu misalnya 3 bulan atau 2 bulan seperti itu. Nanti kan kita yang butuh, saya misalkan yang utang, berarti saya butuh yang bank yang ngasih utang, berarti ya itu tadi tujuannya kayak kan nanti pasti ada bunga ya, ada bunga setiap bulan. Nah di situ bunga itulah yang menjadi keuntungan bagi pelaku yang menanamkan modal. Lalu ada instrumen pasar uangnya, ada beberapa ya, ada banyak. Yang pertama ada jenis-jenisnya ini. Ada interbank call money, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang SPBU, banker acceptance, commercial papers, lalu ada treasury bills, ada repurchase agreement, ada foreign exchange market. Nah, ini kita bahas satu-satu. Yang pertama, ini adalah interbank call money itu yaitu kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi dari pihak pemberi dana dan dibayar apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana kreditor. Jangka waktu pelunasan sekitar 1-7 hari. Lalu ketentuan kalau ini tuh call money itu biasanya yang sekarang itu yang kayak pinjaman online ya. Ini jangka waktunya yang pertama itu mungkin cuma 7 hari, habis itu ditagih-tagih terus. Gitu. Ketentuan yang harus diperhatikan dengan pemberian fasilitas call money. Yang pertama, fasilitas call money diberikan di lembaga clearing kepada bank-bank yang mengalami kelelahan clearing dan kekurangan likuiditas. Lalu besarnya pinjaman kredit tidak boleh melebihi skala clearing hari ini. Instrumen pinjaman dapat berupa promes. Terus maksimal jangka waktu 7 hari apabila tidak dapat dilunasi pada jatuh tempo maka akan berubah menjadi pinjaman biasa. Oh, jadi beda ya? Beda sama pinjol. Kalau ini ya ini, dia menggunakan likuiditas kalau uangnya tidak mengalir dengan lancar, terus ini
dia menggunakan call money, tapi nanti itu pinjamnya bisa di pihak bank. Tapi kalau di sini itu tetap ya, kalau dia tidak bisa melunasi dalam jangka waktu 7 hari, nanti dia akan otomatis berganti ke pinjaman biasa dengan bunga yang seperti biasanya. Terus sertifikat Bank Indonesia atau SBI ini merupakan surat berjangka yang diterbitkan oleh Bank Sentral BI. Penerbitan SBI dilakukan atas unjuk dengan nominal tertentu dan penerbitan SBI biasanya dilakukan dengan kebijaksanaan pemerintah terhadap pasar terbuka atau open market operation dalam masalah penanggulangan jumlah uang yang beredar. Tujuan bagi investor, baik bank maupun lembaga keuangan lainnya, membeli SBI adalah akibat kelebihan dana yang tidak disalurkan untuk sementara waktu. Namun jika pihak investor memerlukan dana kembali, maka dengan mudah SBI memperjualkan kepada pihak Bank Indonesia ataupun pihak lain. Jadi itu kayak sertifikat Bank BI itu ada nilainya. Nah, nilainya nanti bisa diperjualbelikan gitu aja. Kalau yang di SEBI itu misalkan kita punya uang berapa ratus juta kita tabung di bank. Nah, di banknya itu nanti akan dibelikan sertifikat BI. Jadi kapanpun kalau misalkan saya mau minta, bank itu akan menjual di bank BI atau pihak yang lainnya yang membutuhkan. Biasanya akan mendapatkan untung di situ. Lalu sertifikat deposito merupakan alternatif utama bagi pihak perbankan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya. Perbedaan deposito sama deposito berjangka. Kalau identitasnya yang di sertifikat deposito itu atas unjuk, kalau deposito berjangka itu atas nama, jadi nama pribadi. Atas unjuk itu misalkan saya yang mewakili CV Adi Permata gitu. Jadi saya itu mewakili pada saya sebagai presidir atau CEO-nya. Terus kepemilikan dapat dijual dan dipindah tangankan, tapi kalau deposito berjangka tidak bisa dijual atau dipindah tangankan. Nominalnya sudah tercetak, kalau deposito berjangka nominalnya belum tercetak. Terus penarikan bunga dapat ditarik di muka, tapi kalau sertifikat berjangka hanya dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo. Gitu. Kalau deposito berjangka itu kan ada jangka waktunya, jadi setiap 1 tahun sekali atau berapa baru bisa diaktif. Terus ada surat berharga uang. Maaf, surat berharga pasar uang atau SPPU. Ini penerbitan warkat-warkat yang berupa wesel atau promise dengan jangka waktu 30 hari sampai 180 hari. Lalu ada blanket acceptance, ini merupakan wesel bank yang diberikan cap dengan kata-kata accept dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber dana jangka pendek. Jangka waktu penarikan wesel berkisar antara 30 hari sampai 180 hari. Wesel yang diberi cap accepted itu dikenal dengan bankers acceptance. Gitu. Terus selanjutnya ada commercial paper. Ini merupakan kertas berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun. Yang termasuk ke dalam jenis commercial papers adalah promise yang diterbitkan oleh perusahaan, lembaga keuangan, termasuk bank. Kelebihannya ini pihak penerbit tidak perlu menyediakan jaminan. Terus tingkat suku bunga relatif rendah dibandingkan dengan jenis kredit lainnya. Penerbitannya relatif lebih mudah dengan jangka waktu yang tidak terlalu pendek. Terus ada commercial paper ya. Jadi itu yang kelebihannya, ini kelemahannya. Karena tidak ada jaminan, maka untuk menjualnya relatif lebih sulit apabila si penerbit tersebut dianggap kurang bonafit. Terus dana yang diperoleh hanya digunakan untuk modal kerja.
Kalau commercial paper ini berarti dia itu enggak ini ya, kurang tingkat kepercayaannya biasanya kurang, karena tidak ada jaminan. Tapi kalau hutang-hutang yang lainnya itu kan ada jaminan ya. Tapi yang di commercial paper itu enggak ada jaminan, jadi lebih mudah, lebih susah untuk menjualnya. Lalu selanjutnya ada treasury bills. Ini merupakan instrumen pasar modal yang diterbitkan oleh bank sentral dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Penerbitan treasury bills oleh bank sentral ini biasanya atas unjuk dengan nominal tertentu. Keuntungannya bagi pembeli, faktor kepercayaan akan dibayar kembali mengingat diterbitkannya oleh bank pemerintah. Di samping jenis surat berharga ini juga mudah dijual belikan, diterbitkan di luar negeri, sedangkan di Indonesia dapat disamakan dengan SPI. Kalian kalau mau lihat contoh-contohnya bisa di enter, ada contoh treasury bills dan lain-lainnya bentuknya itu. Terus ada repurchase agreement. Ini merupakan bentuk surat berharga yang juga dapat dijual belikan dengan perjanjian tertulis bahwa si penjual akan membeli kembali surat-surat berharga tersebut. Pembelian kembali surat-surat berharga tersebut disertai dengan perjanjian yaitu harga dan jatuh temponya. Transaksi repurchase agreement ini dijual belikan secara diskonto. Instrumen yang dijual belikan dapat berupa sertifikat deposit, SPI, SPBU, serta treasury bills. Ini ya. Kalau ini jual beli, nggak minjem sistemnya. Tapi nanti akan dikembalikan lagi. Lalu ini kita akan bahas tentang pasar valuta asing. Valuta asing berarti kita ini ya, tentang berdekatan tentang uang luar negeri terhadap uang rupiah. Jadi valuta uang luar negeri terhadap nilai mata uang rupiah di Indonesia. Jadi nanti naik apa turun, harganya sama apa enggak gitu. Terus pasar valuta asing adalah pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam satu negara. Nah, kalau di dalam negeri itu kalau di Indonesia namanya money changers apa gitu. Jadi kayak misalkan saya mau liburan ke luar negeri, misalkan ke Amerika Serikat, pasti nanti saya mau menukarkan uang saya dalam bentuk dolar Amerika Serikat seperti itu. Nanti kita bisa nukernya di money changer. Nah, di sana walaupun itu cuma pertukaran, tapi padahal di dalamnya itu ada yang namanya pasar valuta asing. Terus setiap kali setiap kali melakukan transaksi valuta asing digunakan kurs atau nilai tukar. Nah, jadi setiap hari nilai tukarnya itu akan berbeda, akan naik dan turun tergantung pasarnya. Makanya itu kenapa ada pasar valuta asing. Nah, misalkan kita mau ini ya, mau apa? Nukar uang, maka nukar uang ke dolar gitu di money changer, pasti kita akan ada tabelnya. Nanti kalau kita mau beli harganya segini, kalau kita akan mau jual harganya segini. Jadi itu beda. Harga jual sama harga beli itu berbeda. Dalam perdagangan pasar falas internasional, hanya mata uang yang tergolong convertible currency yang diperdagangkan. Yang menentukan golongan convertible currencies adalah salah satunya volume perdagangan suatu negara baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi kenapa nilai mata uang itu setiap hari naik dan turun? Ya, nilai falas atau valuta asing kenapa naiknya itu karena adanya itu kenaikan volume perdagangan di antar negara di suatu negara itu. Lalu yang termasuk golongan mata uang yang kuat atau convertible currencies itu biasanya US dollar. Kita lihat ya, mata uang, nilai mata uang dolar sama Indonesia itu ya mahal. Kalau kita mau beli $1 uang Amerika aja itu kita harus mengeluarkan 14.000 rupiah. Gitu. Nah, lalu ada French atau Prancis, ada yen Jepang, ada franc Swiss,
Ada dolar Australia, dolar Singapura, dan lain-lain. Untuk kurs uangnya kalian bisa lihat di internet. Jadi setiap hari itu akan berubah-berubah kurs uangnya. Terus jenis mata uang yang tergolong lemah atau soft currencies itu rupiah India, peso Filipina, rupiah berasal dari negara-negara berkembang. Jadi uang yang dari nilai mata uang dari negara-negara berkembang itu lebih murah daripada negara-negara maju seperti itu. Terus dalam transaksi falas yang menggunakan kurs jual dan kurs beli. Ya, itu. Jadi beda ya, kurs jualnya itu berbeda dengan belinya, kurs beli. Jadi biasanya itu lebih mahal kurs belinya daripada kurs jualnya. Kurs jual eh, pada saat menjual dan kurs jual pada saat bank menjual dan nasabah membeli. Kalau kurs beli itu pada saat bank membeli, nasabah menjualnya. Selisih antara kurs jual dan kurs beli tersebut atau spread merupakan keuntungan bank. Jadi perbedaan kurs jual sama kurs beli itu kan keuntungan bank. Nah, ini biasanya yang saya jelaskan tadi, kurs jual itu lebih besar daripada kurs belinya. Gitu. Terus tujuan melakukan transaksi falas. Yang pertama untuk transaksi pembayaran. Kalau pembayaran apa kan di sini? Itu biasanya pembayaran internasional atau pembayaran ekspor impor dan lainnya. Itu menggunakan uang luar negeri menggunakan falas. Lalu mempertahankan daya beli. Terus mengirimkan uang ke luar negeri, mencari keuntungan, pemagaran risiko, lalu kemudahan berbelanja. Jenis-jenis falas ada transaksi tunai, terus ada transaksi tunggal, ada transaksi barter. Transaksi tunai atau spot transaction, ini transaksi spot biasanya penyerahan falas ditetapkan 2 hari kerja berikutnya. Misalkan kontrak kerja jual beli falas ditutup tanggal 70, maka penyelenggara dilakukan tanggal 12. Namun apabila tanggal 12 hari Minggu, maaf, atau hari libur negara, negara atau home countries, maka penyerahan dapat dilakukan pada hari berikutnya atau eligible day. Tanggal penyerahan seperti ini disebut dengan value day. Terus ada nah ini ada 3 penyerahan dalam transaksi spot. Yang pertama spot. Yang pertama value today, di mana penyerahan dilakukan pada tanggal hari yang sama dengan tanggal hari dilakukan pada transaksi. Penyerahan ini biasanya disebut cash settlement. Terus ada value tomorrow, ini penyerahan dilakukan pada hari kerja berikutnya atau disebut one day settlement. Contohnya transaksi terjadi hari Senin tanggal 1 Mei. Maka penyerahannya dilakukan pada Selasa 2 Mei. Terus value spot ini penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah transaksi. Terus ada tadi ada transaksi tunggal atau forward transaction, ini dalam transaksi forward kontrak ini penyerahan dilakukan beberapa hari mendatang, baik secara mingguan atau bulanan. Transaksi forward sering dilakukan untuk pemagaran risiko atau hedging terhadap likuiditas tingkat pertukaran atau exchange rate. Terus ada transaksi barter atau swap transaction, ini merupakan kombinasi antara pembeli dan penjual untuk 2 mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak secara simultan dengan batas waktu yang berbeda. Tujuan dari transaksi barter ini menjaga kemungkinan dari kerugian yang disebabkan perubahan kurs. Transaksi barter banyak dilakukan oleh bank apabila pada suatu saat bank mengalami kelebihan jenis mata uangnya. Terus adanya margin trading. Di sini kegiatan pembelian falas secara terus-menerus dalam suatu pasar untuk kemudian dijual kembali di pasar lain dengan harga yang lebih tinggi.
Nah, persyaratan margin trading yang pertama dilakukan berdasarkan kebijakan direksi bank, suatu kontrak yang telah disesuaikan sebelumnya. Yang kedua, margin trading dilakukan atas dasar terjadinya margin deposit yang tersedia. Ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal bank untuk kepentingan bank. Lalu untuk kepentingan nasabah margin, trading ditetapkan setinggi-tingginya 10 kali dari margin deposit nasabah yang diserahkan ke bank. Terus jika mengalami kerugian 5% dari modal, maka harus segera menghentikan kegiatan margin trading dan baru dapat dilakukan kembali setelah memperoleh perusahaan bank BI. Margin deposit nasabah maupun bank harus dicantumkan dalam laporan mingguan dan bulanan. Jadi semua yang terjadi transaksi bank margin trading ini harus dilaporkan di bank itu. Itu. Lalu ini ada interaksi pasar falas dan pasar uang. Jika hendak menginvestasikan uang dalam pasar uang, maka harus mempertimbangkan kegiatan yang terjadi di pasar falas dan sedemikian juga sebaliknya. Untuk menentukan investasi mana yang paling menguntungkan di pasar uang atau di pasar falas. Jadi kalau mau investasi atau yang lainnya itu kita harus belajar dulu ya. Jadi nggak asal-asalan mau investasi dan lainnya, tapi harus belajar kalau pasar uang risiko dan keuntungannya bagaimana, di pasar falas juga seperti itu juga. Oke, baik, terima kasih. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA atau yang lainnya. Saya kira cukup. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.